Halo, Assalamualaikum. Halo Kak, halo Kak, 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 kalian dengar deh. Kak, Halo, Assalamualaikum. Kedengeran nggak? ini kedengaran. Halo, Akila, Jafir, Bara. Kak dengar suara sekarang nggak Kak? Kedengeran, Bara. Jafir, mana Jafir? Jafir, Jafir, Jafir. Aduh, silau Jafir. Oke, masih ingat nggak kita kemarin belajar apa? Akila. Ponorogo, buat Ponorogo. Oke, masih ingat nggak Akila kita kemarin belajar apa Akila? Belajar HTML. HTML. Jafir, kemarin belajar apa Jafir? Website. Cara membuat Belajar website. Cara membuat website. membuat website. Oke. Bara, kemarin belajar apa Bara? Bara belum di-unmute Bara. Ini kita nggak boleh start ya. Masukkan perintah, Apa? masukkan perintah. Masukkan perintah. Perintah apa Bara? Perintah apa? Perintah HTML. Perintah HTML. Oke. Nah, hari ini kita lanjutkan fitur pembuatan kode. Sudah kelihatan belum? Apakah sudah terlihat? Udah.
Ayo, di mana Bara? Udah kelihatan belum? Bara, Jafir, Akila? Udah. Sudah? Oke, fitur pembuatan kode. Tinjauan, tugas apa yang diselesaikan HTML dan CSS? Kemarin CSS singkatan dari apa? CSS dan HTML. CSS singkatan dari apa? Jafir? Nggak tahu. Aduh, lupa. Bara, CSS. Cas, Eh, cascading. setting style Heeh. Cascading style. sushi. Shit. CSS singkatan dari Cascading Style Sheet. Kalau HTML singkatan apa, Bara? HTML. Eh, nggak tahu. HTML. Akila. Hyper. Hypertext. Hypertext. Hypertext markup language. Markup. Language. Oke. CSS singkatan dari Cascading Style Sheet. Kalau HTML singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, HTML sama CSS adalah bahasa deklaratif. Keduanya menggunakan menggambarkan hasil yang diharapkan, bukannya menentukan perilaku. Nah, HTML dia menjelaskan struktur bagian-bagian halaman web harus ada gambar dengan area berisi teks, gambar, dan judul di dalamnya. Nah, kalau CSS itu menjelaskan tampilan bagian-bagian halaman web, lebar kartu harus 200 pixel, ukuran teks harus 16 pixel, gambarnya harus di sebelah kiri, dan teksnya di sebelah kanan. Paham atau bingung? Maksudnya lembar kartu apa, Kak? Apa? Maksudnya lembar kartu apa? Yang mana? Lembar kartu Yang DSS. mana? Yang mana, Baik, Bar? lembar kartu Gimana, Bar? lembar kartu DSS. Di CSS, lebar kartu. Nah, lebar kartu itu kayak tempatnya. Tempat untuk dia membuat CSS-nya itu harus 200 pixel. Oke? Iya. Nah, terus selanjutnya, benar. Oke, selanjutnya, ini adalah contoh kartu. Nah, ini contoh kartu. Keduanya menghasilkan yang diharapkan bukannya menentukan perilaku. Contoh kartu beberapa teks. Nah, ini adalah contoh kartu yang ada di CSS apa HTML. Kita lihat. Gambarnya harus di sebelah kiri dan teksnya harus di sebelah kanan. Berarti HTML atau CSS? Yang CSS. Nah, terus bagaimana browser memahami struktur suatu
halaman. Nah, ini ada tag adalah elemen markup yang dapat dipahami oleh browser. Ada H1, ini untuk pembuka. Jadi kalau HTML itu wajib ada H1 ditutup dengan slice H1. Nanti judul keluarnya seperti ini. Kalau P, paragraf. Nah, di sini keluarnya seperti ini. Nah, ini slice P. Kalau button, dia bisa dipencet. Keluarnya seperti ini, diendingi dengan ini. Jadi misalnya nanti kalau misalkan Anda buat paragraf, dia P ditutup P. Kalau hot button ditutup dengan button, dia akan munculnya seperti yang ada di tengah. Jadi, untuk setelah itu, tag adalah elemen markup yang dapat dipahami oleh browser. Nah, misalnya seperti ini. Browser melihat, jadi browser itu dia melihatnya seperti ini. Tapi, kita yang mengcoding keluarnya seperti ini. Paham atau bingung? Paham atau bingung? Bara, Akila, Bara, Jafir? Paham. Paham ya? Oke, next. Nah, apa saja elemen yang membentuk deskripsi gaya halaman website? Nah, tentunya seperti ini. Properti ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian nilainya. Misalnya, ini ada H1, back to forest. Nah, H1 ini, kalau ini kan untuk menampilkan. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah misalkan kayak fontnya, warna, dan lain sebagainya. Nah, itu seperti ini. H1, font beautiful, color orange. Font family-nya Arial Sans Serif. Colornya orange. Ini untuk mengatur apa yang ada di dalam H1. Paham sampai sini? Paham atau bingung? Bara, Akila, Jafir. Paham atau bingung? Paham. Paham ya? Nah, misalnya ini. Gaya ditentukan untuk sebuah tag, jadi nama tagnya ditulis terlebih dahulu, diikuti oleh gaya dalam tanda kurung kurawal. Seperti yang ada di sini. Kurung kurawal itu yang warna ungu. Ini namanya kurung kurawal. Paham? Nah, next, bisakah kode dibuat? Nah, kita sudah tahu cara membuat teks dan gambar. Nah, permainannya semakin membaik. Ini yang kemarin. Ada beginning, kita buat di sini kita membuatnya pakai apa kemarin? Pakai Mi Miro. Kita menggunakan Miro yang kemarin. Nah, sekarang hari ini kita akan membuat permainan menjadi lebih menarik. Di Twine, kamu dapat menggunakan CSS untuk memberi gaya pada teks, tombol, dan elemen antarmuka. Untuk melakukan ini, kami mempelajari dasar-dasar HTML dan CSS. Jadi nanti kalian bisa membuat seperti ini. Nah, kami tahu dasar-dasar HTML dan CSS ini akan membantu kita memahami kode halaman, tetapi tidak akan cukup untuk membuat interface game menjadi menarik dengan tangan. Oke? Nah, bisakah kode dibuat?
Ya walaupun tak amat. Ya, itu benar. Hari ini di kelas kita akan belajar, kita akan mencari tahu bagaimana pembuatan kode berbeda dari pembuatan teks. Pelajari cara membuat perintah yang tepat untuk pembuatan kode. Buat kode untuk seluruh halaman. Nah, fitur pembuatan kode. Apa perbedaan antara pembuatan teks dan pembuatan kode? Kira-kira apa perbedaannya? Atau teman tulis ada, atau butuh bikin bikin kode-kode. Gimana? Satu tulis-tulis doang, Hmm. satu, satu lagi bikin Satu untuk perintah-perintahan, tulis-tulis doang, satunya untuk bikin perintah, bikin perintah. perintah. Oke. Kalau menurut Akila, apa perbedaannya, Akil? Akila, Sama deh kayaknya. hmm? Sama. Nggak ada perbedaan. Kalau menurut Jafir, apa Fir? Hmm, perbedaan pembuatan teks dan pembuatan kode. Apa? Pembuatan Kalau teks dan pembuatan kode. kalau teks ya cuman tulis aja, kalau kode ya kayak tulis yang spesifik tuh. Oke. Oke. Nah, seperti tidak ada apa-apa, kode adalah kumpulan karakter yang sama seperti teks apapun. Nah, misalnya di sini ada Twilight color blue, font size-nya dia 16 pixel, font family-nya Georgia. Nah, untuk ininya serif. Nah, dengan ketentuan seperti yang ada di sini, dia akan outputnya seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi ini untuk codingannya, ini untuk codingnya, untuk coding. Yang ini adalah untuk outputnya. Oke? Nah, jadi untuk codingannya seperti yang ada di sebelah kiri, outputnya yang ada di sebelah kanan. Paham? Sampai sini? Paham atau bingung? Paham. Paham ya? Nanti kalau ngoding sendiri bisa ya. Oke? Nah, selanjutnya ini untuk pembuatan teks. Jadi kodenya berbeda. Jadi kalau pembuatan teks itu jika ada kesalahan ejaan atau tanda baca itu tidak masalah. Tapi kalau pembuatan kode, dia kalau ada kesalahan ejaan dapat menyebabkan kesalahan kode, akan terjadi error. Maka kita harus cari tahu errornya di mana atau bugnya di mana. Nah, diperlukan untuk menghasilkan teks yang dapat dibaca manusia itu dalam pembuatan teks. Tapi, kalau pembuatan kode, kamu perlu menulis kode yang berfungsi untuk standar tertentu. Nah, misalnya, ini contoh di mana ada kesalahan dalam penulisan kode tidak kritis dan di mana
Kesalahan dalam kode dapat memiliki konsekuensi serius, maka dia akan muncul error. Nah, hal tersebut masih bisa digenerate, tetapi kesalahan tetap tidak dapat dihindari. Sebab semakin besar tugas, semakin banyak pula kesalahan yang akan terjadi. Oh ya, sebentar ya, Miss izin mau ambil minum dulu ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, tetapi kesalahan tidak dapat dihindari. Sebab semakin besar tugas, semakin banyak pula kesalahan yang akan terjadi. Nah, bagaimana untuk mencegah kemungkinan kesalahan itu terjadi? Gimana caranya? Ada yang tahu? Untuk mencegah kemungkinan kesalahan itu terjadi, bagaimana? Bara? Bikin kode yang lebih benar. Bikin kodenya yang benar. Akila? Bagaimana? Hati-hati dalam menulis kode. Hati-hati dalam menulis kode. Jafir? Gimana, Fir? Ngecek kembali. Mengecek kembali. Oke. Nah, jadi buatlah perintah seakurat mungkin. Bukan buat halaman, tapi tulis kode HTML untuk halaman dengan judul atau paragraf teks, misalnya Halo Dunia. Oke? Nah, selanjutnya, buatlah perintah seakurat mungkin. Misalkan, bukan buatlah tombol merah yang bagus, tapi kita dengan menulis kode HTML dan CSS untuk tombol dengan latar belakang merah, font sans serif putih, batas membulat, dan latar belakang yang berubah saat kursor ke arah ke atasnya. Misalnya. Nah, HTML dan CSS itu menentukan teknologi yang diperlukan. Jadi kan bahasa pemrograman itu kan ada banyak ya.
Ada HTML, ada CSS, ada Python, terus ada Java, terus ada C Sharp, ada banyak lah pokoknya untuk bahasa pemrograman. Nah, di sini kita menuliskan karena kita akan membuat HTML dan juga CSS. Jadi kita akan menuliskan HTML dan juga CSS menentukan teknologi yang kita perlukan. Nah, kalau tombolnya itu untuk membagi generasi menjadi bagian-bagian kecil, kita menggeneratkan. Nah, selanjutnya dengan latar belakang merah, font sans serif putih, batas membulat, dan latar belakang yang berubah-ubah saat kursor diarahkan ke atasnya, itu menjelaskan hasil yang kita inginkan secara rinci. Dapat dipahami sampai sini? Tapi ini di AI ya, kalau misalkan kita menggunakan AI. Nah, selanjutnya, misalnya seperti ini. Berikut adalah respon ChatGPT terhadap perintah yang benar. Contohnya, di HTML-nya, dia akan muncul klik aku. Nah, di dalam CSS-nya, itu ada button background color di sini. Kan ini background-nya merah ya. Di sini background-nya merah. Nah, maka background color di sini red, dia menjelaskan latar belakangnya. Nah, terus font untuk colornya itu menggunakan warna teks putih. Ini menjelaskan warna teksnya yang ada di sini. Nah, terus padding, font family, ini untuk fontnya, font yang ada di hurufnya ini, menjelaskan font yang ada di sini. Selanjutnya untuk padding, padding itu apa sih? Jadi padding itu adalah menentukan jarak atas dan kanan. Atas dan kanan kiri. Paddingnya berapa? Margin dalam tombolnya. Yang 10 itu yang margin atas dan bawah. Kalau 20 itu margin kanan dan kiri. Paham sampai sini? Paham atau bingung? Akila? Paham. Jafir? Ah, Paham atau bingung? paham. Paham. Bara? Paham. Paham. Oke. Nah, di sini border none. Kenapa? Di sini dia tidak menggunakan border. Ya kan? Dia nggak menggunakan border. Tapi kalau misalkan ada border, misalkan bordernya red, dia menggunakan border warna merah. Nah, kalau misalkan warna putih, maka bordernya white. Maka dia otomatis akan membuat border warna putih. Nah, untuk kursor pointer itu untuk mengatur kursor berubah menjadi petunjuk saat diarahkan. Seperti yang muncul itu kan ada kursor, terus ada gambar tangan mencet. Oke? Nah, selanjutnya border radius itu untuk membentuk sudut yang ada di sini, lengkungannya. Lengkungannya 5 piksel, berarti dia berukuran 5 piksel di sini. Nah, untuk transition background color 0,3 second. Nah, dia perubahan saat latar halus menjadi mengarahkan ke kursor. Dia warnanya berubah. Ya kan? Jangan lupa ditutup sebelah sini. Nah, untuk button hover, background color ini warna latar belakang baru saat diarahkan ke kursor. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya ada komentar dalam kode CSS yang dibuat.
AI tidak secara tidak benar. Dari segi makna, semuanya sesuai dengan kenyataan. Tapi ChatGPT telah menambahkan spasi ketika spasi ekstra dan tidak ada tanda yang langsung berfungsi karena spasi tersebut. Ini, di sini. Ya, adanya di AI begini, tapi yang benar adalah tidak ada spasinya. Jadi spasinya tidak ada. Langsung dari slice ke bintang. Oke? Paham? Nah, bagaimana cara mengatasi masalahnya? Dari segi makna, semua sesuai dengan kenyataan. Tetapi ChatGPT telah menambahkan spasi ekstra dan tidak ada yang langsung berfungsi karena spasi tersebut. Dia nggak akan berfungsi. Kenapa? Karena dia ada spasinya. Jadi tidak boleh ada spasi untuk komen. Nah, selanjutnya, kamu dapat meminta ChatGPT untuk memperbaiki komentar dalam kode atau menghapus sepenuhnya. Misalnya di sini, hapus komentar dari kode berikut, button background color red, lampu latar belakang merah, color white, warna teks putih. Jadi dia akan dihapus. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, misalnya, untuk kode CSS yang diberikan, ada perbaiki kesalahan komentar dalam kode ini. Kodenya seperti ini. Kan ada komentarnya. Nah, maka dia kan seperti ini keluarnya. Paham atau bingung? Jadi harus step by step-nya. Ya. Nah, selanjutnya, tanpa memahami cara kerja kode, kamu tidak akan dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, kesalahan sintaksis yang sederhana dapat mengakibatkan ketidakmampuan total. Jadi penting untuk memahami prinsip operasi kode dan logikanya. Nah, sekarang kita ke pekerjaan individu membuat kode bagian 1. Nah, kode bagian satunya bagaimana? Kita buka di LMS. Nah, ini ada pertanyaan. Silahkan kalian jawab, kalian kerjakan. Silahkan buka modulnya. Silahkan share screen. Nanti kalau sudah kita bahas. Yuk, share screen. Silahkan dikerjakan. Kak, Kenapa, Barat? kedain mana Kak? Satu atau dua? Yang satu. Mulai Oke. dari satu. Jafir, boleh di share screen, Jafir.
Ayo Jafir, yang keenam Jafir. Untuk nomor 4, tulis ke ChatGPT. Contohnya itu. Nah, hasilnya bagaimana? Coba silahkan kalian buat perintah di ChatGPT. Buatkan codingan agar outputnya seperti ini. Ini kan masih kosong bodinya, kode HTML-nya. Silahkan kalian masukkan kode HTML-nya, cari di ChatGPT nanti hasilnya kayak gimana. Dapat dipahami? Untuk yang keempat. Yang ketiga boleh ditarik yang mana perintah yang bagus, mana perintah yang buruk. Jafir, coba gimana codingannya? Tulis ke ChatGPT. Silahkan cari di ChatGPT codingan yang hasilnya seperti ini. Codingan HTML. Di screenshot outputnya sama codingannya silahkan ditambahkan untuk menuliskan kode HTML-nya. Jadi screenshot outputnya, tulis codingannya. Tuliskan codingan. Nah, pinter Jafir. Gimana kira-kira yang tambahannya yang mana? Diketik manual habis itu, jangan di copy kode. Tulis manual. Caranya gimana? Diketik manual. Jadi cari ChatGPT,
Kamu ambil ChatGPT-nya, di split, terus nanti diketik manual di bagian sininya. Diketik manual di bagian bodinya. Sini. Di sini, di dalam body. Jadi ngetiknya di dalam body ya. Di dalam bodinya. Kan ini masih kosong nih bodinya. Masukkan HTML itu diganti codingannya. Nah, bukan gitu berarti. Bukan gitu. Ayo. Coba Jafir masih salah itu. Outputnya aja kamu foto. Outputnya kan ada button yang tadi loh, yang warna ungu. Outputnya kamu foto. Coba aku lihat. Jafir, lihat ininya, Fir. Fir, Apa? lihat, lihat, lihat source code-mu. Enggak, lihat prommu. Prommu gimana prommu di ChatGPT? Yang atas, yang atas. Oh, Yang aku pertama. cuma tulis kayak gini. Nah, jangan gini. Kasih outputnya. Outputnya kamu copy, kamu screenshot, masukkan ke sini. Enggak, output yang di ini mulu, yang di sini. Coba buat di sini mau dulu. Tunggu, 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 tunggu. Di sini. Hey, Jafir. Ini kan ada contohnya. Contoh. Kamu klik contohnya. Nah, kamu screenshot ini. Codingannya kayak gimana? Ini sudah ketemu codingannya. Coba gimana codingannya?
Kayak gini, Miss. Akil lihat promu, Kil. Mm-mm. Oke, terus scroll ke bawah. Oke, boleh. Jafir, codingannya kamu cepet banget nulisnya. Kamu nulis sendiri apa copy paste? Jafir, Diran, kalau sudah And Diran, paste. jangan copy paste. Diran di sini. Jangan copy paste lah, nak. Aduh, kalian ini ya. Jangan copy paste. Bentar, Miss mau share screen dulu. Miss mau share screen. Oke, perhatikan layarnya, Miss. Screennya, Miss. Perhatikan dulu. Nah, di sini, Miss tadi menuliskan prompt. Kita ke ChatGPT. Kita screenshot. Kita screenshot di sini. Lengkapi codingannya. Dan buat seperti contoh outputnya. Jadi kita screenshot codingan sama outputnya berbarengan. Jadi ketika itu kita akan tulis sendiri di sini. Kita tulis untuk buttonnya apa. Ini kalau misalkan mau dimasukin ke CSS-nya boleh. Kalau mau langsung di sini juga nggak apa-apa. Nah, kalau mau masukin ke CSS, berarti yang ini di copy atau diketik manual, kita masukin ke bagian CSS-nya di sini. Berarti kalau misalkan ini Miss kasih contoh, tapi kalian jangan copy paste ya. Nah, misalnya Miss di sini kan punya di stylenya. Ini Miss copy, Miss cut, X. Kita ke CSS-nya sini. Nah, nah, kita boleh buat di situ, boleh kita masukin ke sini. Tapi Miss mau masukinnya ke sini aja. Nah, jadi ketika di run, dia akan muncul seperti ini. Oke? Outputnya nanti seperti ini. Paham atau bingung? Jadi kalian ketik manual, misalkan button, background colornya purple, warna ungu. Nah, warna ungunya apa? Kalau misalkan kita mau cari warna lain, misalkan di sini kita ambil palet warna. Sini ada color hunt, ada palet warnanya banyak banget. Kalian bisa gunakan. Misalkan Miss mau ngambil purple yang warna ini. Kita sudah copy, kita bisa masukkan untuk purple-nya ini, kita ganti seperti ini. Jadi ketika di run, dia akan muncul warna yang berbeda. Paham? Atau bingung? Paham. Kak, Paham ya? Yuk sekarang coba kita share, silahkan share Kak, screen lagi. mau nanya nih Kak, Kenapa? kenapa nggak boleh copy paste? Jangan copy paste. Nanti kalau copy paste kalian paham nggak?
Paham nggak kira-kira kalau copy paste? Jafir punya Jafir masih salah, Fir. Jadi bukan klik saya, tapi yang tulis ke ChatGPT. Ya, Kill, dibenerin Kill. Ganti Kak, tulisannya aja, Kill. ini Bara, ayo pura share screen, Bar. nggak saya bener nggak? Ah, betul. Kan tadi kan udah saya. Bener nggak, Kak? Gimana? Nggak pernah saya bener nggak begini? Bener nggak? Gimana? Bener nggak? Apa? Gimana, Bara? Bener nggak? Itu nama kodenya. Promnya Bara yang mana? Promnya Bara cari di ChatGPT tadi gimana? Nanti begini. Kayak gini. Punya siapa, Jafir? Yap, betul. Tapi Jafir copy paste ya. Fir, Jafir copy paste atau tulis langsung? Hmm, Jafir, Ada yang tulis langsung, ada yang copy and paste. mana coba? Itu mah copy paste. Enggak. Nggak salah, nggak copy paste tapi copy kode. Ya kan? Ya kan, Jafir? Kalau aku tulis sendiri panjang banget. Lah ya itu. Nanti kamu paham nggak kira-kira? Ini kan mahal banget sih, Ama. Kenapa? Nggak bisa jadi nggak. Ini Mas Bara nih nggak akan baca. Ini. Aku tuh teh. Gimana? Akila bisa? Marginnya jangan nol, marginnya tulis 20 px tuh. Taruh marginnya 20 px. 20. Marginnya di mana yang kamu diarahin dulu. Marginnya yang atas dulu yang tadi kamu udah tulis. Oh iya mandinya. Ih, Mandi tadi apa tadi? nggak ngerti. Ya ampun.
Kalau sudah, klik kirim tugas untuk ditinjau ya. Ini Bara masih ngetik. Akila masih ngetik. Jafir, Fir, kamu ngapain, Fir? Buka yang ini, Fir. Buka ininya, Fir. Nah, dicentang. Kirim tugas untuk ditinjau. Nah, sekarang yang itu. Gimana tuh caranya? Nah, tingkat berikutnya. Nah, sekarang coba Jafir tulis sama kayak yang tadi promnya. Ditutup aja, nak. Ini, nak. Ditutup aja. Silahkan coba cari codingannya. Silahkan buat codingannya bagaimana. Promnya gimana. Jafir, jangan copy paste, ayo. Kok copy paste? Jafir, jangan copy paste lah, nak. Akila ada error di mana, Akil? Akil, Akila, udah mentok. Akila, Akila, Ya. udah mentok. Iya. Oke, kamu boleh. Kamu ini ngodingnya di ngoding kamu yang salah, Kil. Kamu harusnya ngodingnya di HTML-nya, bukan di CSS-nya.
Di copy aja semuanya, langsung dimasukin ke sini. Di copy yang dari CSS-nya, di cut. Langsung masukkan mulai dari sini ke bawah. Nah, harusnya itu di HTML kamu ngodingnya, bukan di CSS. Mulai dari style ini loh. Nah, style ke head. Kak, aku udah selesai. Jafir, 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 Akila, Bara. Boleh copy paste sekarang karena waktunya udah mau habis. Silahkan dicentang kalau sudah kirimkan tugas. Miss, kayak gini Yap. kan? Hmm? Kayak gini. Hmm. Ini langsung dikirim ya? Yap. Miss, copy paste dari mana, Miss? Kenapa? Copy paste dari mana? Dari ChatGPT. Bara tadi nyari di ChatGPT kan? Iya. Iya. Ya, boleh di copy paste aja nggak apa-apa, Bara. Akila, sama Akila. Kalau sudah cari yang kedua. Buat yang kedua. Di copy paste aja nggak apa-apa dimasukin ke bodinya. Ini langsung lanjut kedua. Hmm? Langsung lanjut kedua. Yap.
Gimana? Bisa? Akila, copy paste aja nggak apa-apa, Akila. Kehapus tadi. Kehapus. Promnya kehapus kah? Ya, Apa? buka ChatGPT-nya lagi. Terus di kopi. Ini apa kok orang pernah? Orang barang. Nah, Coba buka ChatGPT-nya. Ini, Akila, klik yang ini. Nggak, langsung klik aja. Nah, dia akan muncul sendiri. Oke? Keluar. Bara, udah copy paste? Kalau sudah, di-run ya. Pakai ungu di sini, silahkan di-run. Miss, kayaknya error dah, Miss. Errornya kenapa? Lihat dah, kode kayak gini. Codingannya error punya Jafir. Ayo, errornya di mana? Kamu ngodingnya di HTML apa di CSS? Coba dilihat dulu. Kan sekarang Ale nggak tahu kan kamu? Jadi nggak tahu kan errornya di mana, ya kan? Coba contohnya gimana? Cara Eh, ulang gimana? Cara ulang. Cara ulang, klik aja Heeh. nomor 2 terus balik lagi nomor 3. Klik nomor 2 dulu, baru klik nomor 3. Ya kan? Balik lagi nggak? Enggak. Balik itu. Mau punya Enggak. kamu? Nggak Iya. bisa. Ya ampun. Nggak bisa. Gimana dong? Uh, Gambarnya gak ada. Nggak mau muncul. Iya, cuman kayak gini tapi. Coba link gambarnya coba lihat. Ada nggak link gambarnya? Gambar. Mm-mm. Mana yang gambar? Bentar. Coba kembali ke... Bentar. Itu anjing kamu, Fir. Hah? Anjing kamu. Iya. Lucu banget suaranya. Mereka. Kan nggak ada gambarnya, nak. Ah, Kan nggak ada gambarnya. oh. Artinya kayak gini. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Ini langsung dikirim kan? Iya. Akila gimana bisa, Akil? Kak, Lalu gue cus. Bara, begini Kak, ini yang... begini kok itu mah kodenya. Ini yang apa, Bar? Harry the Black. Yang lain Bara.
Bara, Ya, Mbak, udah lihat contohnya belum? Bara udah lihat contohnya belum? yang mana? Di sini. Contohnya tadi Miss kasih contoh tulisan apa, Bara? Coba. Nggak Tadi Miss tahu. waktu share screen kasih tulisan apa contohnya? Klik contoh di sini, Nak. Coba lihat di sininya, Nak. Contoh di sini. Contoh di sini. Mana tuh? Kak, yang terakhir yang platypus Hmm? ini tuh yang tulis kodenya yang mana? Platypus. Heeh. Tulis kodenya di mana? Tulis kodenya di sini. Coba. Kalau di run dia hasilnya gimana? Oh, apa? Itu masih ada yang salah itu. Kalau di run, Tapi tulis tulis kodenya di mana? ini masih ada yang error. Nah, kamu Mana? benerin errornya di mana? Coba cari ChatGPT, cari tahu benar salahnya di mana. Coba pakai prompt yang tadi. Kak, nih Kak. Eh, nggak ngerti Kak. Gimana, Bara? Nggak ngerti. Bara, tadi waktu waktu Miss share screen, Bara memperhatikan nggak? Perhatiin. Terus, contohnya tadi apa, Bara? Bikin teks. Yang apa coba? Klik contoh di sini, nak. Kelihatan nggak ini yang Miss gambar? Nah, Yang Miss kasih merah-merah kelihatan nggak? nggak ada. Ini? Di itu di Zoom. Iya. Di screennya Bara. Nggak ada Kak. Coba. Kan itu ada hasil. Sebelahnya hasil kan ada contoh. Nah, contohnya itu yang diklik. Bara. Bentar. Bara. Oh iya iya. Contoh. Ketemu. Nah, hasil yang kayak gini. Kenapa Bara jadi buat yang lain? Nah, Tulis ke ChatGPT.
Aku masih bingung. Nah, bingung kenapa? Gini, oke, perhatikan ya. Perhatikan sini. Miss mau share screen. Perhatikan dulu. Miss mau share screen dulu. Oke. Waktunya udah habis. Oke, Miss mau share screen dulu. Perhatikan di sini. Oke. Perhatikan yang platypus. Platypus mana platypus? Ini. Ini adalah platypus. Dilihat di sini. Kami sendiri menulis ke ChatGPT dan meminta untuk membuat kode baru besar dengan cerita tentang platypus. Nah, sekarang kita lihat. Apakah platypusnya pindahkan kode header di halaman dari level sebelumnya ke level ini. Nah, perhatikan di sini ada beberapa. Jadi kita lihat di sini ada perintahnya. Ubah harus menentukan nilai monstrat untuk properti font. Nah, di sini ada ubah latar belakang kartu dan warna teks. Sekarang kartunya berwarna putih, teks hitam, dan platypus berburu di malam hari. Jadi ini nanti promptnya, misalkan ini, silahkan kamu screenshot, kalian screenshot, ya. Silahkan kalian screenshot. Ini kita geser gini, biar platypusnya kelihatan. Ini kan platypusnya dia nggak kelihatan. Nah, jadi biar dia platypusnya kelihatan, konsolnya kita ini. Nah, nanti kalian screenshot. Screenshot misalkan gini. Nanti copy paste ke sini. Nah, nanti dia akan muncul perintahnya. Nah, terus nanti promnya apa? Silahkan kalian prom. Misalkan promnya di sini kan mana tadi? Promnya yang mana tadi? Nah, misalkan promnya pindahkan kode header. Nah, ini kamu copy, masukin ke sini. Nah, dia kan langsung muncul nih. Oh, yang anu ini dan sebagainya. Nah, tapi kita tambahkan seperti ini. Nah, dia akan muncul codingannya. Baru nanti kita salin kode, masukkan ke sebelah sininya. Tempatnya di mana? Kita lihat. Oh, dia ada tempatnya di sini. Oh, di situ gitu. Bentar. Misalkan kita masukkan ke sininya. Ini dihapus, kita copy paste, lalu kita run. Kalau sudah berarti kan tinggal masukin yang buku merah. Buku merah sudah masuk. Kita sudah centang. Kalau sudah kita run, resultnya sudah. Nah, nanti kita akan ubah fontnya. Selanjutnya, fontnya gimana, warnanya apa, bentuknya apa. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi kalian bermain ChatGPT. Pinter-pinter mengatur promptnya. Ya. Prompt untuk ke ChatGPT itu sesuai dengan arahan kita. Oke, bisa? Kak, tolong samping kembang langit dong, Kak. Kalau Gimana? nah, sampaikan contoh tugasnya. Gimana, Bara? Kasih contoh tugasnya. Contoh tugasnya gimana, Bara? Sampaikan. PPT-nya nanti Miss share ya. Habis ini PPT-nya Miss share. Nanti kalian boleh baca-baca di situ. Oke? Miss ada kelas setelah ini. Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak, ini Miss akan share ke kalian untuk PowerPoint-nya sebagai bahan untuk belajar. Ya, oke? Apakah ada yang ditanyakan?
Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau tidak? Jafir, Bara, Akila, Enggak. enggak ya? Nanti kalian bermain ChatGPT karena kan ini kelas AI. Jadi kalian harus benar-benar pandai memainkan prompt ChatGPT-nya. Oke? Dapat dipahami? Pepetannya kalau kalau gimana kak? Kenapa? Pepetannya kakak saya di mana? Nanti kakak share di grup ya, PPT-nya ya. Oke kak. Oke? Ada yang ditanyakan? Kalau enggak, misal akhiri kelasnya ya, kakak akhiri kelasnya. Sampai ketemu minggu depan. Oke? Terima kasih semuanya. Bye-bye. Ya, boleh take a picture dulu nggak? Foto dulu. Yuk. Satu. Jafir, mana mukanya, Fir? Oke. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih adik-adik untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Bye-bye. Malam, Kak. Bye-bye.